warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zumar Diksan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat silase yang simpel, hanya menggunakan dua bahan saja. Yang pertama adalah rumput gajah dan yang kedua adalah dedak halus. Nah, tahap pertama adalah kita harus mencari dulu rumput gajahnya. Dan di depan saya sudah ada rumput gajah. Nah, di depan saya sudah ada rumput gajah. Kita ambil aja secukupnya. Untuk jumlahnya itu disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Di sini saya hanya memberikan contoh pembuatannya, jadi saya tidak perlu terlalu banyak membutuhkan rumput gajah. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Nah, oke, saya sudah dapat rumput gajahnya. Tidak terlalu banyak karena saya hanya membuat contoh pembuatan silase saja, jadi saya tidak membutuhkan banyak rumput gajah. Tahap selanjutnya adalah mencacahnya menjadi kecil-kecil untuk dikeringkan. Nah, rumput gajah yang kita dapatkan tadi selanjutnya kita cacah kecil-kecil, panjangnya sesuai selera kita saja, 2-10 cm. Oke, saya sudah selesai memotong kecil-kecil. Jadi tahap selanjutnya adalah pengeringan selama kurang lebih sejam atau 2 jam tergantung cuaca. Rumput yang sudah kita cacah tadi selanjutnya kita keringkan. Cara pengeringannya itu kita harus menebarkannya agar mempermudah proses pengeringan. Berhubung cuaca sedang kurang terik, jadi kita membutuhkan kurang lebih sejam lebih untuk mengeringkannya. Baiklah, pengeringannya sudah saya tunggu 1 jam lebih. Kalau bisa pada saat proses pengeringannya kita membolak-baliknya pada saat 15 menit sekali biar pengeringannya merata. Baiklah, proses selanjutnya adalah pemberian dedak halusnya. Kita taburkan gajah. Untuk takarannya ini disesuaikan saja dengan rumput yang kita keringkan. Pemberian dedak halus ini bertujuan untuk memberikan protein tambahan terhadap pakan ternak ini. Nah, setelah kita taburkan, selanjutnya adalah kita mengaduknya sampai rata. Jika sudah kita aduk, maka tahap yang terakhir adalah memasukkannya ke dalam baskom untuk di tahap fermentasikan. Rumput dan dedak yang kita campurkan tadi, kita aduk tadi, selanjutnya kita masukkan ke dalam baskom. Nah, ini merupakan salah satu tahap yang paling penting, yaitu kita harus menekankannya dengan tujuan untuk agar tidak ada udara yang masuk.
Nah, setelah ini kita harus menutupnya dengan plastik supaya tidak ada udara yang masuk. Ini proses yang juga penting karena kalau ada udara yang masuk bisa-bisa proses fermentasinya gagal. Agar penutupannya benar-benar rapat, kita harus memberikan tidak halus di atasnya atau bisa jadi pasir, terserah, yang penting agar udaranya tidak bisa masuk. Kita letakkan ujung-ujungnya. Nah, setelah itu mungkin kita bisa menambahkannya dengan penutup tambahan seperti karung di atasnya. Dan ini adalah proses peningkatan supaya tidak ada udara yang masuk. Dan setelah penutupannya selesai, tahap selanjutnya ada kita penyimpanannya. Kalau bisa di tempat yang tertutup, yang pasti ada atapnya agar tidak terkena hujan nantinya. Oke, saya sudah menemukan tempat yang pas, yang pasti ada atapnya supaya tidak terkena hujan. Saya letakkan saja di sini selama kurang lebih seminggu sampai 2 minggu. Kita tunggu. Baiklah, ini sudah saya tunggu 7 hari. Kita coba lihat apakah proses fermentasi kita berhasil atau tidak. Kita langsung buka saja. Ini tutupnya masih rapi, semoga berhasil proses fermentasinya agar tidak ada udara yang masuk. Bisa dilihat ini masih tertutup dengan rapi. Saya coba pegang, ini hangat, berarti proses fermentasi kita berjalan dengan baik. Adapun ciri-ciri proses fermentasi kita berhasil, yang pertama adalah dari baunya. Kalau baunya seperti bau tape, itu berarti menunjukkan fermentasi kita berhasil. Ini ada bau tape ya, berarti ini berhasil. Dan yang kedua adalah dari warnanya. Warnanya itu tidak ada perubahan sama sekali seperti seminggu yang lalu. Bisa dilihat ini tidak ada perubahan warna sama sekali, dan juga tidak ada bau yang menyengat, artinya tidak ada yang busuk. Jika ada yang busuk berarti ada permasalahan dalam proses penyimpanannya ataupun dalam pengeringannya. Dan ini sudah bisa kita aplikasikan ke hewan ternak kita seperti kambing ataupun sapi. Nah, jika sudah kita ambil secukupnya, ini proses penyimpanannya itu seperti semula. Kita masukkan lagi ini agar tidak ada udara yang keluar, dan ditekan kembali sama seperti semula.
dan ditutup lagi dengan ini dan plastik tambahan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.